beberapa ulama niki menjelaskan bahwasanya di hari itu memang turun seperti itu ngoten. Di langit dunia ada turun balak yang berjumlah tadi 320.000 balak. Itu menyaksikan mungkin ngoten nggih. Menyaksikan turunnya ngoten. Iya. Itu kemungkinan kalau dari angan-angan kami ngoten nggih. Dari angan-angan kami seperti itulah. Setelah itu dari keterangan dijelaskan latar belakangnya seperti itu, langsung lebih baiknya untuk mencegah ataupun untuk ikhtiar tadi yang kata Mas Syahrul, ya kita melaksanakan yaitu sholat sunnah mutlak atau sholat hajat lidafnil balak. Kita sering lihat ada galon yang dicemplungi, dimasukin raja. Itu sebenarnya gimana, kan banyak orang yang ada yang mengatakan kalau itu syirik atau gimana itu kan. Selamat datang di Gemar Wicara, obrolan seru dan berilmu. Tempat di mana obrolan santai, tidak cuma seru tapi juga penuh ilmu. Ya, podcast kali ini bukan podcast seperti biasanya. Karena podcast kali ini itu dilaksanakan pada hari Rebo Wekasan. Rebo Wekasan, maaf. Nah, yang katanya tuh di hari Rebo Wekasan adalah hari yang penuh dengan cobaan. Nah, itu benar nggak sih kalau penuh cobaan? Kita tanya aja Dengan narasumber kita ya langsung. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber 2 imam sekaligus. Asik. Nah, yang sebelah pojok yaitu ada Imam Abu Hanifah. Yang sebelah kiri ada Imam Muna, Mang Obleh. Asik. Mungkin bisa ditanyakan saja kepada imamah ini. Ya, itu sebenarnya apa itu Rebo Wekasan? Kan banyak ya yang bilang kalau Rebo Wekasan itu adalah hari yang penuh dengan cobaan. Itu benar nggak sih? Mungkin bisa langsung jawab. Sebelum masuk ke langsung apa itu Rebo Wekasan, ada 2 kata ya, Rabu dan Wekasan. Kalau yang kita ketahui, kita sebagai anak santri dunia pesantren, yang namanya Rabu itu sebenarnya dari kata bahasa Arab Arbi'a, gitu. Arbi'a itu berarti hari keempat dalam penanggalan di setiap bulannya di bulan Hijriah. Kan Ahad itu yang sekarang tenarnya Minggu. Terus Isnin itu hari kedua, Senin. Sulasa itu hari ketiga, jadi Selasa. Terus Arbi'a lah, ini kita membahas yang Arbi'a menjadi Rebo lah, itu orang-orang Jawa lah, ilat-ilat Jawa menjadi Rebo lah, itu untuk Rabu dari bahasa Arab Arbi'a. Terus Wekasan lah, ini Wekasan juga bahasa Jawa aslinya, bahasa Jawa yang artinya apa Mas Syahrul? Ya, Wekasan itu artinya akhir atau pungkasan. Jadi kalau yang biasa kita ketahui Rabu Wekasan itu Rabu di hari Rabu terakhir di bulan Safar. Makanya itu dinamakan Rabu Wekasan. Sebetulnya untuk hari Rabu di hari Rabu akhir bulan Muharram itu juga bisa dinamakan Rabu Wekasan. Karena Rabu yaitu tadi Rabu, hari Rabu, Wekasan itu dalam bahasa Jawa, kalau di Indonesia kan artinya yang terakhir. Terus berarti itu diperingatinya setiap hari Rabu di bulan Safar, hari Rabu Wekasan di bulan Safar. Ya, pada hari Rabu, Mas. Kalau pada hari Kamis berarti namanya Kamis Wekasan. Benar. Ya, seperti itu. Terus apa saja sih kepercayaan yang berkembang di kalangan masyarakat? Kan itu seperti halnya ada masyarakat yang bilang kalau Rebo Wekasan itu adalah hari turunnya balak. Terus ada juga yang bilang kalau itu adalah hari penuh sial. Nah, itu sebenarnya seperti apa penjelasannya? Ya, ini untuk penjelasan terkait Rebo Wekasan, kalau di masyarakat umum ya, itu biasanya lebih identik dengan hari diturunkannya balak atau cobaan itu pemahaman masyarakat, sehingga para masyarakat langsung ada ritual-ritual untuk penolakan balak, ya seperti sholat Rebo Wekasan seperti itu. Oh, berarti emang ada ya itu sholat Rebo Wekasan itu? Kalau sholat Rebo Wekasan sebenarnya
banyak sekali pendapat yang menjelaskan. Kami udah mencari-cari ngoten nggih. Yang intinya niku begini. Kalau kita niati sholat hanya untuk usoli Rebo Wekasan ngoten niku genah mboten sah salat iki. Usoli Rebo Wekasan ngoten mboten sah. Ngoten. Jadi yang kita niati saat di Rabu itu, yang kita niati adalah sunnah sholat sholat sunnah mutlak. Nggih, sholat sunnah mutlak ngoten. Atau juga bisa kita niati sholat hajat lidafnil bala. Oh ya. Tuntunannya ada di kitab Kanjun Najah. Kalau mitos terkait di bulan Safar ini tidak hanya di hari Rebo Wekasan ngoten nggih. Di bulan Safar masyarakat terdahulu, khususnya masyarakat jahiliyah ngoten nggih, itu bahkan memiliki mitos satu. Di bulan Safar niku menghindari resepsi ataupun akad pernikahan. Oh ya, itu sering dengar dulu di masyarakat itu. Niku. Terus yang kedua, tidak bepergian jauh. Jadi ya udah cuma dekem teng kamar, dekem teng rumah. Itu sebenarnya hanya mitos. Ada juga yang memulai sebuah pekerjaan atau memulai sebuah kegiatan di Rabu Wekasan, terutama ngoten nggih. Di bulan Safar juga sama. Niku juga anggapan masyarakat dahulu niku enggak baik. Tapi sudah ditepis nih, sudah ditepis. Banyak kiai pada khususnya kiai Nusantara ngoten nggih, menamakan namanya Safar niku ada tambahan. Safarul khair. Safarul khair. Safar niku bulan Safar, khair niku artinya kebaikan. Jadi sebenarnya Safar niku tetap baik. Berarti itu yang anggapan masyarakat bahwa di Rebo Wekasan bulan Safar itu tentang banyaknya balak yang turun itu hanya sekedar mitos. Nggih, kalau tadi pantangan itu, pantangan yang saya sebutkan tadi, tidak boleh akad, tidak boleh bepergian, tidak boleh memulai suatu kegiatan di bulan Safar. Itu adalah mitos. Kenapa tidak boleh? Nggih, hari-hari yang lain pun bisa kita lakukan. Kenapa di hari itu tok tidak boleh? Kalau untuk tadi pertanyaan ada balak yang turun ngoten nggih. Nggih. Mas Syahrul menemukan di kitab Kanjun Najah. Nggih, Mas Syahrul nggih. Nggih, jadi di kitab Kanjun Najah niku wonten penjelasan bahwa Allah itu menurunkan balak di dunia itu berjumlah 320.000 balak. Itu diturunkan langsung pada hari Rabu akhir bulan Safar. Itu langsung turun, tapi tidak langsung turun ke dunia. Maksudnya tidak untuk hari itu saja. Berarti tidak langsung disebar ke seluruh. Ya. Beransur-ansur. Beransur-ansur. Itu 320.000 balak itu kuota untuk 1 tahun. Kuota 1 tahun. Oh, itu balaknya ya, kuota 1 tahun. Ya kayak beli pulsa. Ya. Cuma diturunkan pada hari Rabu akhir bulan Safar. Nah, seperti itu. Berarti itu kan turunnya balak kan pasti kan ada suatu hal untuk menolak balaknya tersebut dengan cara sholat. Nah, sholatnya itu bacanya apa aja? Tadi kan sudah sempat saya singgung tentang sholat sunnah mutlak dan juga sholat sunnah hajat lidafnil balak. Kalau di kitab juga di Kanjun Najah tadi ada tuntunannya, tuntunannya sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat niku pertama tetap baca Fatihah, teruskan baca surat Al-Kautsar 17 kali. Setelah itu membaca Al-Ikhlas 5 kali, terus surat Falak dan juga surat An-Nas 1 kali di setiap rakaatnya. Niku diniati nggih. Saya tekankan lagi, diniati sunnah sholat mutlak ataupun juga sholat sunnah hajat lidafnil balak. Jangan diniati sholat Rabu Wekasan. Tapi itu hukumnya masih sunnah kan, bukan itu wajib. Enggak wajib, itu cuma anjuran untuk supaya kita ikhtiar kita menghindari balak. Tapi sebenarnya itu awal mula adanya Rebo Wekasan itu seperti apa? Maksudnya kan peristiwa. Kan masa ujuk-ujuke langsung ono wong sing ngerti itu adanya Rebo Wekasan. Apa sudah ada sejak zaman Nabi atau sahabat atau siapa gitu yang menyatakan adanya Rebo Wekasan atau hanya ada di Jawa?
Karena kan itu dinamakan Rebo Wekasan ya, dari bahasa Jawa. Ya. Nah, itu gimana? Kalau terkait itu permulaan ngoten nggih. Nggih. Dikatakan permulaan ya kita juga sebagai santri yang masih ngecek-ngecek ngoten nggih. Kalau harus mencari sampai mana, wah itu lumayan jauh sekali. Tapi kita juga menemukan di kitab yang sama di kitab Kanzun Najah tadi nggih. Di Kanzun Najah niku menjelaskan beberapa ulama yang kasyaf. Maksudnya napa kasyaf niku napa Mas Harul? Kasaf niku ya makrifat. Makrifat billah mungkin bisa dikatakan seperti itu. Beberapa ulama niki menjelaskan bahwasanya di hari itu memang turun seperti itu ngoten. Di langit dunia ada turun balak yang berjumlah tadi 320.000 balak. Itu menyaksikan mungkin ngoten nggih. Menyaksikan turunnya ngoten. Iya. Itu kemungkinan kalau dari angan-angan kami ngoten nggih. Dari angan-angan kami seperti itulah. Setelah itu dari keterangan dijelaskan latar belakangnya seperti itu, langsung lebih baiknya untuk mencegah ataupun untuk ikhtiar tadi yang kata Mas Syahrul, ya kita melaksanakan yaitu sholat sunnah mutlak atau sholat hajat lidafnil balak. Kalau di pondok ya Mas Abi, kan itu kita sering lihat ada galon yang dicemplungi, dimasukin raja. Nggih, itu sebenarnya gimana, kan banyak orang yang ada yang mengatakan kalau itu syirik atau gimana itu kan. Apakah itu termasuk suatu amalan masyarakat untuk mencegah balak tersebut atau gimana? Oh ya, tadi juga langsung di kitab Kanzun Najah juga dijelaskan itu. Setelah sholat sunnah mutlak atau sholat hajat lidafnil balak itu menulis ayat salamun yang ada di Quran berjumlah 7 itu. Salamun qaulami rabbir rahim, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin. Terus itu ada jumlah 7. Itulah. Nah, itu ditulis di kertas yang bersih, kertas bersih. Nanti dimasukkan ke air. Terus diminum, itu di kitab Kanzun Najah. Nggih Mas Harul. Untuk rajah itu sebenarnya sebagai apa nggih? Opsi kedua ngoten. Opsi kedua karena apa? Karena pelaksanaan sholat tadi kan dengan bacaan Al-Kautsar ada 17, terus ada Al-Ikhlas 5 kali, sama tadi Falak An-Nas niku dalam satu rakaat kan enggak semua orang mampu. Mungkin ngoten nggih, enggak semua orang mampu. Ada mungkin orang yang sudah lansia, orang yang sakit, lansia, ada anak kecil ngoten nggih. Anak kecil enggak betah dangu salat ngoten nggih, enggak betah dangu salat. Nah niku diperuntukkan yang orang-orang seperti itu ngoten. Rajah tadi niku menjadi opsi kedua. Rajah niku napa nggih Mas? Nah niku bahasanya emang dari dulu kita mengenalnya dengan bahasa rajah niku. Rajah niku saking bahasa Arab ngoten nggih. Wah. Rajah atau napa bilih ngoten nggih. Nah, tulisannya itu boleh sekedar nulis sak-saken apa pripun ngoten. Tuntunane. Bentuk kotak ngoten niku lah. Oh iya. Mungkin lebih jelasnya bisa beli Risalah dan Doa. Risalah dan Doa yang di An-Nawawi itu ada, tuntunannya sudah ada, terus ada rajahnya juga sudah ada. Tuntunan apa saja yang harus dilakukan, anjuran-anjurannya itu sudah tertera di buku Risalah dan Doa Kiai Haji Ahmad Halwani. Di toko kitab tersedia. Nah, selain kedua kan tadi ada sholat ya, sholat mutlak sama masukkan rajah di air. Itu selain itu ada nggak lainnya amalan lainnya yang bisa dilakukan di Rebo Wekasan? Sodakoh itu kan juga menghindarkan dari balak ya. Oh iya benar ya. Tapi kalau mujahadah itu termasuk nggak Gus? Mujahadah ya, namanya mujahadah kan berdoa ya. Nggih. Iya, kita berdoa pasti kita minta pasti dijauhkan dari balak. Iya. Apalagi setiap subuh ngoten nggih. Allahumma dfa'anal balak. Pasti niku tidak hanya di hari Rabu Wekasan. Tadi sedekah juga ya, as-shadaqatu lidafnil balak. Ngoten wis, intine sedekah juga termasuk untuk mencegah ataupun menagis dari balak. Saya pernah itu pada hari Rabu Wekasan, saya nggak sholat. Ini sedikit cerita, saya nggak sholat. Kan biasanya kan dilaksanakan pada hari pagi. Pagi. Waktu duha niku. Iya, nah makanya itu saya tidak bangun. Subuhan ngoten niku.
Dalam Subuhan mboten? alhamdulillah sebulan. Alhamdulillah subuhan. Setelah sebulan saya tidur. Oh, Nah, ngoten nggih nggih. Nah, setelah itu saya bangun-bangun udah pada itu loh, udah selesai. Lanjut di di masjid itu ada sebuah galon. Nah, galon saya minum. Nggih. Setelah minum saya rokokan. Nggih. Rokokan. Tiba-tiba perut saya sakit. Wah, saya berpikir, wah ini balak atau gimana? Enggak. Karena tidak melakukan sholat kan gitu. Iya. Nah, setelah itu saya ke WC melakukan BAB, ternyata bebelen. Nah, tanpa kita sadari, saya menelan rajanya itu. Oh, nggih. Niku Ya, salah niku paham. salah. Jadi Kan minum katanya- sekalian rajanya. Iya, kan katanya raja itu kan bisa untuk menolak balak Nggih, gitu. nggih. Dan sekalian telon aja. Tidak seperti itu konsepnya gitu. Malah bahaya kalau niku. Bahaya. Bahaya nek. Menelan Langsung kertas kertasin niku bahaya. bahaya. Niku Malah berujung-ujung menjadi balak gitu kan. bisa. Balak niku coba nggih Mas nggih. Nggih. Jangan diartikan cuma bencana, musibah niku jangan, tapi balak niku cobaan ngoten. Cobaan banyak jenisnya gitu. Seandainya malaikat berwujud seperti manusia gitu kan, mengetahui olah kita, maksudnya aktivitas kita, saya meminum itu rajanya itu. Goblok. Seandainya gitu. Seandainya. Bener. Tapi ini ngobrol tentang Rabu Kasan itu ada kaul ulama atau gimana ini? Nggih. Ataupun ada hadis atau Al-Qur'an yang menjelaskan tentang Rabu Kasan? Ya tadi untuk kaul ulama ya, seperti tadi masih mengutip dari kitab Kanjeng Najah bahwa Allah itu menurunkan balak pada hari itu Iya. sejumlah ya tadi 320.000 balak, tapi itu tidak langsung untuk cuma hari itu langsung balak turun, cuma turun di langit dunia. Nah, kuota balak 320 berapa? 320.000 itu untuk kuota Satu tahun. Satu dunia juga. 1 tahun 1 dunia. Bukan cuma kita. Ya. Satu orang Ya. 302. Enggak, niku jumlah niku untuk 1 tahun 1 dunia ngoten nggih. Nah, terus kira-kira satu orangnya dapat berapa? Dibagi saja niku. Langsung dibagi main kalkulator nih. Tapi siapa yang berhak membagi ya? Walam nggih. Walam. Kan Tahu niki. Allah itu kan menurunkan balak kan berbeda-beda pastinya. Nggih. Nggih. Ya tadi itu cobaan setiap orang itu kan masing-masing sesuai Ya. ala kadarnya kemampuannya. La yukallifullahu nafsan Illa wus'aha. sesuai. Jadi seperti itu. Tapi bagaimana pendapat Imam Maini ini? Imam Maini. Imam Maini tentang adanya Rabu Wekasan ini. Pertama Mas Syahril monggo. Imam maksudnya itu Imam Abu Hanifah dan Imam Mang Obleh. Itu bukan imam yang lain, Bukan, imam bukan. narasumber. Glorin. Iya, monggo. Dengan dulu. Ya kalau saya ya untuk pandangan bahwa Rebo Wekasan itu hari sial itu kurang setuju karena Allah itu sesuai pikiran hambanya. Kalau kita berpikiran bahwa hari itu sial, ya udah sial. Kalau kita berpikiran hari itu berkah, ya insya Allah berkah. Ya kan Allah kan bersama dengan prasangka Ya hambanya. itu Apa niku sesuai muninya dengan pripun? Hadise prasangka. pripun? Hadise. Pripun? Ana indah doni ngabdi bi ngoten nggih. Nggih. Anang indah doni abdi Sesuai. dengan prasangka hambanya. Seandainya Rabu Wekasan itu menjadi hari yang sial. Seandainya itu kan. Berarti seseorang yang lahir pada hari Rabu itu sial. Itu juga ada mitos di masyarakat harus diruat. Aduh ya, ruat. Ruat-ruat apa, Mas? Ruatan itu ya kalau diselamati. Kalau diselamati. Oh, biar selamat. Ya, biar selamat. Karena orang anggapan ya itu di hari Rabu Wekasan adalah kesialan, kok ada anak lahir di Rabu Wekasan, mereka juga menganggap wah itu sebuah kesialan ngoten nggih. Jangan dibuang ngoten nggih. Enggak boleh ini seperti itu. Nah
itu apa anggapan masyarakatnya terus ada ruatan. Selain ruatan ya pasti namanya juga selamat. Selamat, harus ya selamat. Iya, selamat. Namanya doa niku nggih. Iya. Nama adalah doa. Ini Gus, kalau Rabu Wekasan kan di kita udah lama di sini di pondok. Juga setiap tahun pasti ada melaksanakan Rabu Wekasan. Bahkan sampai sekolah itu diberangkatnya lebih lebih siang untuk sholat. Di desa saya juga seperti itu, Gus. Sama. Di desa saya pasti kalau setelah subuh imam mengumumkan bahwa hari ini itu hari Rabu Wekasan. Nanti jam 7 untuk berkumpul di masjid melaksanakan sholat Rabu Wekasan. Kalau di Sapuran pripun, Gus? Sami mawon. Karena itu sudah nopo nggih. Lumayan kita sebut mengakar. Oh iya. Dan juga sudah menjadi tradisi. Yo kita sebagai hamba nih patutnya berdoa untuk meminta perlindungan ngoten nggih. Sesuai dengan ngendikane Gusti Allah juga ngoten nggih. Ud'uni astajib lakum ngoten nggih. Kalau kita lihat dari sigotnya ud'u niku adalah fi'il amr. Al amru lil wujub ngoten nggih. Nggih. Al amru lil wujub niku ketika ada kata perintah niku adalah aslinya untuk kewajiban. Kalau kita tahu niku ada perintah, ya berarti itu adalah wajib, namanya berdoa niku nggih. Wajib. Ya sama saja berdoa seperti itu, Mas. Sama saja melakukan ya sholat sunnah mutlak, ada sholat hajat litafil balak diniatkan seperti itu, plus ada rajah tadi diminum dengan mengharapkan jangan kerajah nggih. Jangan kerajah, tapi tetap Gusti Allah. Iya. Jangan kerajah. Saya tidak meminum rajah yuk ketimpa sial ya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kita mengharapkan perlindungan, kita mengharapkan apapun itu harus langsung pusat Gusti Allah. Ampun gara-gara tulisan kertas mboten. Ya kan itu sebagai perantara Perantara ikhtiar kita. Iya. Jadi ini gimana Mas Angga? Apanya? Gimana intinya pada pembahasan kali ini? Pertama tentang Rabu Wekasan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh imam-imam kita. Jadi kalau sepenangkapan saya itu Rabu Wekasan adalah hari Rabu di akhir bulan Safar. Terus juga di situ diturunkan balak berjumlah 300.000 sekian. Berapa saya lupa? 320.000. Nah, itu tapi tidak serta-merta langsung diturunkan kepada semua makhluk di bumi. Ya, turunnya tapi itu turunnya di langit terus itu dalam kuota 1 tahun. Ya kan ya. Bener kan Mas? Ya, Ya. betul. Terus kemudian ada juga amalan yang bisa kita lakukan untuk ikhtiar kita dari turunnya balak, yaitu ada sholat sunnah mutlak atau bisa juga lidafil balak ya niatnya. Dan juga itu air galon dikasih rajah. Ya nggak harus air galon. Enggak harus galon gitu. Toren pun betul Kali-kali. Toren kali semua sumber air. Tapi insya Allah berkah itu, Pak. Iya. Yang penting kita niatkannya kepada kita. Allah. Iya. Kepada Allah, iya. Apalagi. Kira-kira yang menjadi pembahasan adalah apalagi? Ya, terus ini kan kalau pandangan masyarakat umum itu lebih ke bulan Safar itu bulan yang tidak baik. Iya kan? Iya. Maka dari itu mari kita hilangkan bahwa bulan Safar itu bulan yang tidak baik. Mari kita hilangkan. Kita ganti persepsi bahwa Kanjeng Nabi menikahi Siti Khadijah juga di bulan Safar. Itu baik kan, termasuk baik. Baik. Terus doanya Nabi itu diijabahi itu pada hari Rabu bulan Safar. Nabi doa apa itu? Ya itu yang penting doa yang baik-baik untuk umatnya. Itu diijabahi di bulan Safar. Maka itu kita harus berprasangka semua bulan itu baik, semua bulan, semua hari itu baik. Tidak Ya, ada hari yang namanya hari buruk. Ada hari yang buruk atau hari yang sial. Masih diberi kesempatan melewati hari pun itu sudah anugerah. Saya mengutip kata-kata dari Kung Fu Panda. Tahu film Kung Fu Panda? Ya, tahu. Ya, tahu. Yesterday is history.
Yes. Today is gift. Give. And tomorrow is mystery. Misteri. Betul nggih? Yes. Hari Iya. kemarin itu sejarah, hari ini adalah anugerah, besok itu adalah misteri. Diartikan nggih pegon mon Gus. Dipegang. Cowi dipegon Buatan di ini bawah. buatan sakit ya. Yang penting yang kita usahakan hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Iya. Nggih. Hari kemarin ku harus lebih baik. Silahkan sambil di minum. Boleh nih. Wah, boleh, ini boleh. buat nonton Pacitan nih. Nanti di belakang. Oh, siap. Itu sebenarnya juga air manakib. Berkah enggak ada racanya, enggak ada racanya. Itu kan air dari Bin Nawawi Water. Produk asli dari Pondok Pesantren An-Nawawi Berjangkorjo. Produksi kok dia. Produk lokal. Sesuatu. Bener tas nih. Gimik. Buat anak enten sponsor kan gitu. Iya, lumayan. Ngerti tadi. Sebelumnya dari awal tadi itu saya mohon maaf sekali, saya belum tanya asalnya dari mana. Oh, nggih. Imam-imam ini masya Allah ya Allah. Monggo Mas Sahrul dulu. Mas Syahrul. Ya kalau saya itu dari Kertek Kertek. untuk dusunnya Kedewan Patung Karika Kertek itu Ya. masuk sedikit masih ke arah kota, terus PKU Muhammadiyah itu masuk kanan itu. Enggak Ya, ke saya PKU-nya. tahu. Apa Enggak ke PKU-nya. enggak ke PKU. Kemarin juga habis ke sana ya, main. Main-main. Kalau Imam Ubani Pak? Oke, saya asli dari Sapuran. Dari Sapuran, tepatnya di Kauman. Dekat dengan alun-alun. Ya, disebut alun-alun ya. Mboten nggih, terus nggih. Mboten kene sepuran mboten lah. Mboten alun-alun, cuma apa ya? Terminal lah, mboten lah. Terminal. Lapangan nggih, lapangan di API. Dekatnya pondok. Dekat Masjid Bir Ali itu nggih. Dekat Masjid Bir Ali itu. Kilene, napa bahasa Indonesia Kilene? Baratnya Masjid Bir Ali. Oh iya. Dekat saya. Seperti itu. Kenapa? Kalau di daerah Mas Angga dan Mas siapa? Mas Abi. Abi Budin. Itu kalau Rabu Kasan itu di rumah ngapain? Atau jadi cuma host ini kan dia? cuma tidur ya. Sesekali Jadi host ini. Atau cuma Ya. tidur. Kalau dulu saya waktu kecil itu sering kalau pas hari Rebukasan ya, kan dulu nggak tahu kalau itu hari Rebukasan. Terus katanya kalau kata si baru aja pada metu-metu pas hari Rebukasan udah hilang. Hilang apa niku? Di gondol lampor. Kan masih kecil. Terus katanya ya itu penuh bala. Kan saya nggak tahu bala itu juga apa kan. Nah, terus ya alhamdulillah sekali bisa dipertemukan dengan narasumber hebat. Masya Allah. Kan jadi tahu Rebukasan itu apa. Oh, ya sebenarnya tidak ada salahnya juga dulu si Mbah mengatakan untuk tidak itu pergi di hari Rebukasan. Sebenarnya nggak apa-apa kan. Tapi hanya saja untuk berjaga-jaga. Jaga-jaga. Iya. Kalau Mas Abi, Kalau di tempat saya tidak tahu saya. Kok tidak tahu? Karena saya di sini terus. Oh, asik. mata. Mas. Dari kecil berarti ya, dari kecil. di pondok. Dari kecil. Saya kecil itu tidak tahu apa itu Rebukasan. Oh, mata. Dan saya diundang ke ini podcast acara ini oleh tim multimedia Gemar Wicara dan bertemu sama imam-imam ini. Nah, alhamdulillah dapat pencerahan, dapat ilmu. Alhamdulillah. Terus nih kalau dari pandangan pemateri sendiri tentang hari Rebukasan itu bukan pandangan ulama ya, pandangan dari ya kalian ini tentang Rebukasan itu seperti apa? Ya tadi kalau saya ya untuk mitos-mitos bahwa bulan Safar atau Rebukasan itu hari yang banyak cobaan atau hari sial itu kurang setuju ya. Karena ya tadi tidak ada hari yang sial atau hari yang buruk. Karena semua hari itu kan Ya, baik. semua hari itu baik. Itu terus ketika ada kecelakaan atau ada kita jatuh pada dilalah pas hari itu jangan kita berprasangka wah
iya iki aku makhluk adoh Ketiban bala. Jangan. Itu karena mungkin kita yang kurang prepare untuk kita bepergian itu. Jangan menyalahkan hari itu atau bulan Safar. Iya. Itu. Kalau dari Imam Abu sama saja ya Mas. Tadi juga sudah disinggung. Sebenarnya anggapan-anggapan seperti itu turun-temurun dari masyarakat jahiliyah. Iya. Nuwun sewu nih nggih, nuwun sewu. Dari masyarakat jahiliyah. Masyarakat sebelum datangnya Islam. Oh, Jahiliyah jahiliyah di Jawa apa di Arab? Quraisy lah. Di Arab. Arab. Aslinya. Masa Terus turun lalu. temurun. Tapi namanya Arab Bukasan. Enggak, ya Oh. enggak. Arab Bukasan. Yaumil Arabi. Masa itu kan dari bahasa Jawa. Iya. Oh iya, tadi belum dibahas yang sofar itu aslinya nopo, Mas? Sofar. Sofar kalau tadi Gus Andi bilang ke saya bahwa sofar itu kenapa kok dinamakan Bulan Sofar. Bulan Sofar itu dulu di sana jauh memakai helm kalau mau ke sana. Pesawat juga, Mas. Pesawat juga. Pakai helm pesawatan. Pakai helm pesawat. Itu karena orang-orang Arab itu pada bulan Sofar itu pada bepergian semuanya. Jadi tempat-tempat tinggal mereka jadi kosong. Sufron itu kan kosong. Oh, Sifron, Iya. Arabnya kosong. Arabnya kosong. Jadi saya lumayan bingung dari tradisi Arab Ya. namanya kan Sifrun katanya dari kata apa Sifrun kosong Kosong. artinya terus dinamakan bulan Sofar. Dari tradisi Arab sana nggih dari leluhur mereka, kenapa juga di bulan itu kok ada pantangan nggak boleh Ada pergi ya? kok pantangan, Saya ya. bingung sebenarnya. padahal kan itu pada pergi. Nggih, Iya. sampai kosong kotanya Sampai katanya. kosong kotanya. Oh ya, Pak. paling nganak dicolongi nopo pripun niku. Mboten. Sampai kosong kotanya nggak ada orang maksudnya. Ya maksudnya kan kalau nggak ada orang berarti pripun nggih? Ya betul ngertos. Saya juga bingung katanya, juga bingung. Kenapa ada pantangan nggak boleh pergi tapi asal muasal ada yang Dinamakan mengatakan nggih Sofar, Sofar ya. niku seperti itu. Mereka orang-orang di gurun ngoten nggih, di Timur Tengah niku Pada bepergian pada di bulan itu. setelah Muharram ini. Tapi malah mengatakan tidak boleh Lah pergi. niku aneh Ya nggih. mitosnya Anehnya itu. anehnya itu. Kontroversi. Kontroversi ini konspirasi konspirasi gitu. Bukan kontroversi, konspirasi ya mohon maaf. Itu terjadi sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad? Sebelum tentu. Karena kan Jahiliyah. Nabi juga sudah memberikan statement yang baik tadi terkait bulan Sofar. Mas Sahrul juga sudah menjelaskan Nabi pun sampai menikahi di apa Dewi Khadijah Jadi itu pada bulan Sofar. Sofar. Sudah menjadikan tadi ada hadis juga ditepis dengan hadis apa yang hadis qudsi niku. Qudsi. Ana inda dzoni abdi niku nggih. Intinya kita harus selalu berhusnudzon kepada Gusti Insya Allah. Allah. Enggak ada hari yang buruk. Adanya kita yang selalu berhusnudzon. Kalau dari zaman jahiliyah terus itu ulama kasaf itu gimana? Zaman siapa gitu. Ya, zaman siapa? Bukan zaman siapa kan yang mengatakan tidak boleh berpergian itu dari jahiliyah. Nah, terus kok ulama kasaf nyambung lagi itu gimana? Maksudnya kok nyambung memberikan sebuah itu loh. Nah, Ya. Itu Keterangan. tentu setelah kurun Nabi ya untuk ulama-ulama kasaf itu. Di ulama kasaf itu seperti yang apa? Yang sudah makrifat itu napa? Makrifat billah kan niku. Makrifat billah ya, bahasanya makrifat billah. Niku untuk kasaf iki kaya kebuka indera keenam. Mata batin. Mata batin kebuka. Jadi seakan-akan udah Lihat melihat bala. bala yang turun seperti itu. Kok ngepasi teng bulan Sofar. Ngepasi juga Wekasan. hari Rabu Akhir. akhir bulan Sofar. Gimana Mas Angga kesimpulannya coba? Sudah Mas gantian. Disimpul wae. Kesimpulannya ya tidak ada hari sial ataupun hari yang buruk. Ya. Semua itu tergantung pada apa? Prasangka. Kita. Karena Allah bersama prasangka hambanya. Asik. Asik. Ya. Ini menurut kita berdua ngoten nggih. Iya. Pandangan kita berdua. Dari Imam.
Mungkin sekian pembahasan Rabu Wekasan kali ini. Nah, semoga bermanfaat dan bila ada yang ingin ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe. Juga nambahin Mas, sedikit Mas. Tadi yang kita sampaikan berdua ngaten iki kok. Ketika ada yang salah nggih, itu murni dari kesalahan Iya, kami ngaten nggih. Murni dari kesalahan kami, kalau itu ada benarnya nggih alhamdulillah semoga bisa menjadi wawasan. Ya, amin. Terima kasih cukup. Ya terima kasih banyak kepada narasumber yang telah menemani kita. Ya Mas ya. Ya. Iya. Ya. Iya, mulai ini. Jadi dari hari Rebu Wekasan ini kita bisa mengutip dari kata-kata Monkey D. Luffy yang artinya yang dia berkata bahwa tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit. Karena di Rebu Wekasan ini kita diajarkan bahwasannya bala itu diturunkan. Nah, bala itu kan sebagai cobaan, tapi cobaan itulah yang membuat kita semakin kuat. Waduh. Oh, Mas. Cobaan Mantap. Jos mari. Mahok. Niku Monkey D. Luffy niku ulama. Itu anime. Mungkin bisa jadi itu ulama. Bisa jadi itu lama, tapi kita nggak tahu. Ya mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi